Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia dan pemeliharaannya yang memungkinkan kita bisa kembali dipertemukan secara virtual di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengawali dengan memuji nama Tuhan. PKJ nomor 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Kita nyanyikan bersama dengan anak-anak terkasih dari Sound of Gading Indah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang maha hadir, yang ada bersama dengan setiap kami dimanapun kami berada, yang juga telah mempersatukan kami di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Sekarang kami bersama-sama mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baik lewat lagu-lagu yang kami nyanyikan, doa-doa yang kami panjatkan, dan juga khususnya firman yang sebentar kami renungkan. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati kami, pikiran kami, agar melalui semua itu kami sungguh-sungguh boleh merasakan kehadiran Tuhan, sapaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mauku, maumu. Itu tema renungan kita di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan terambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Saya membacakannya bagi kita semua. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Alkitab ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan, kita memelihara dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, setiap orang memiliki kehendak, keinginan. Urusan keinginan tentu terkait erat dengan apa yang kita harapkan. Dan utamanya itu tercermin dalam relasi-relasi. Misalnya dalam relasi manusia dengan sesama. Coba kita bayangkan, kalau semua yang diinginkan oleh setiap orang dalam relasi dengan sesama itu mewujud nyata, maka mestinya tidak ada masalah, tidak ada konflik, tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, dan yang seterusnya. Namun, dalam kenyataan tidak semua apa yang diinginkan itu terjadi. Mauku, pasanganku bersikap X, tapi ternyata dia bersikap Y. Mauku, rekan kerjaku bersikap A, ternyata dia malah B. Mauku, rekan sepelayananku bersikap M, dilalah dia bersikap N. Dan yang seterusnya dan yang sebagainya. Ketika mauku berbeda, bahkan bertolak belakang dengan maumu, maka lahirlah potensi konflik. Pola serupa juga muncul dalam relasi kita dengan Allah. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana apa yang Anda mau ternyata berbeda dengan apa yang Tuhan mau dan berikan? Mungkin semua kita pernah punya pengalaman seperti itu. Nah, bagaimana sepatutnya kita bersikap manakala situasi seperti itu terjadi? Adelaide Edison Pollard, ia dilahirkan di Iowa pada tanggal 27 November 1862 dalam keluarga Kristen yang saleh. Ayahnya bernama James Pollard dan ibunya bernama Rebecca. Adelaide menempuh pendidikan yang baik. Usai pendidikan, ia pindah ke Chicago dan mengajar di beberapa sekolah khusus untuk anak perempuan. Adelaide berbakat menulis prosa dan puisi, juga syair, yang kemudian digubah menjadi lagu-lagu himne. Tapi, minat utamanya adalah pekabaran Injil. Sekalipun kesehatannya tidak begitu baik karena dia mengidap diabetes, Adelaide melakukan perjalanan berkeliling Amerika Serikat dan mengabarkan Injil. Tahun 1902, saat berusia 40 tahun dan masih tetap melajang, dia merencanakan untuk pergi ke Afrika sebagai misionaris dalam kelompok yang dipimpin oleh penginjil yang bernama Sanford. Namun, niat baiknya itu gagal diwujud nyatakan karena ternyata sampai saat terakhir ia tidak berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk membiayai perjalanannya. Sebagai manusia, tentu saja ia merasa kecewa. Di tengah situasi itulah, Adelaide menghadiri sebuah persekutuan doa. Di sana ia mendengar seorang perempuan tua mengatakan,
adalah baik-baik saja Tuhan. Tidak masalah apapun yang Kau berikan dalam hidup ini. Jadilah apa yang Kau kehendaki dengan hidup kami. Kalimat itu terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran Adelaide. Malam itu sebelum tidur, Adelaide menulis 4 bait syair yang berjudul Have Thine Own Way, Lord. 5 tahun kemudian, George C. Stebbins, seorang komposer, menuliskan melodi untuk syair yang ditulis oleh Adelaide Pollard. Dan sampai sekarang, kita masih memiliki warisan yang sangat berharga. Sebuah himne berjudul Have Thine Own Way, Lord, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Kita temukan itu dalam NKB nomor 14 dan PKJ nomor 127. Nanti kita akan menyanyikan sambil menghayati makna syair lagu ini. Bait pertama mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah sajalah yang berkuasa atas kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau membiarkan Tuhan membentuk kita seturut kehendak-Nya. Bait kedua mengungkapkan komitmen kita untuk hidup dalam kesucian hati dan pikiran sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bait ketiga menyatakan kesediaan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berharap hanya kepadanya di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Bait keempat menegaskan kerinduan kita untuk membiarkan Tuhan menguasai seluruh hidup kita agar semua orang dapat melihat terang Kristus terpancar di dalam dan melalui seluruh hidup kita. Saudaraku, ketika kita mau mempraktikkan hal-hal itu dalam hidup kita, maka kita akan mengalami bahwa benar yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ayat ini bicara tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bahwa sesungguhnya damai sejahtera yang datang dari Allah tidak selalu bisa kita mengerti dengan mengandalkan akal kita semata. Ada hal-hal yang hanya bisa kita amini dan imani. Kata memelihara yang digunakan dalam ayat ini menggunakan istilah dalam dunia militer berarti penjagaan pasukan tentara untuk melindungi kita dari serangan musuh yang mengancam. Kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi bisa mengancam, membuat kita panik dan akhirnya meninggalkan pengharapan sejati yang harusnya kita pegang teguh. Maka dikatakan dalam ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita diajak untuk tidak memberi diri kita dikuasai oleh kekhawatiran yang bisa menyelewengkan kita dari jalan Allah yang Allah sediakan. Sebaiknya dari khawatir kita belajar untuk menyerahkan segala keinginan kita dan menundukkan kehendak kita kepada Allah yang mengasihi kita lewat doa dan permohonan kita kepadanya. Selagi kita tahu bahwa kita telah menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Nya, maka kita bisa mensyukuri apapun yang terjadi.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ada banyak hal di dalam kenyataan hidup yang ketika kami coba untuk hadapi dan atasi, hanya dengan kekuatan kami sendiri, kami gagal untuk bisa menghadapi dan mengatasinya. Ada banyak hal di dalam perjalanan kami selaku umat Tuhan yang terjadi dan kami tidak bisa mengerti kenapa itu harus terjadi. Dan pada akhirnya kami hanya bisa mengamini dan mengimani bahwa Engkau Bapa yang baik selalu mau memberi yang terbaik kepada setiap anak-Mu. Sekalipun apa yang terjadi tidak sama dengan mau kami. Tapi biarlah kami terus boleh belajar untuk menundukkan kemauan kami, keinginan kami, kehendak kami pada kehendak Tuhan. Dan meyakini bahwa apapun yang terjadi, selagi kami tetap hidup di dalam Tuhan, menaati kehendak Tuhan, maka itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Biarlah dengan demikian lalu hidup kami boleh terus memancarkan terang Kristus yang membuat orang-orang di sekeliling kami dapat turut mempermuliakan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini kami kembali menyerahkan keberadaan kami, para anggota, simpatisan, serta keluarga masing-masing. Tuhan yang tahu persis pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang sedang dan masih bergumul dengan sakit penyakit. Baik itu karena paparan COVID ataupun karena penyakit yang lain. Ya Tuhan, kasihanilah, kiranya Engkau yang terus menjamah, Engkau yang berkenan sempurnakan upaya-upaya pengobatan yang dilakukan, dan Engkau yang boleh mengangkat segala kekhawatiran, segala kecemasan yang mungkin ada dalam hati dan pikiran baik si sakit maupun keluarga, serta menggantikannya dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Ya Bapa, Engkau juga yang cukupkan segala yang diperlukan dalam upaya-upaya pengobatan yang dilakukan. Dan di atas semua, Tuhan teguhkan iman, pengharapan, penyerahan baik si sakit maupun keluarga, supaya mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan, bahwa benar Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Juga kami menyerahkan sekiranya ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul karena masalah sumber penghidupan, mata pencaharian, pekerjaan, usaha. Keluarga-keluarga yang punya masalah karena ketidakharmonisan dalam relasi antara anggota keluarga. Anak-anak yang mungkin mengalami kecemasan terkait dengan masa depan, baik urusan studi, perjodohan, dan sebagainya. Biarlah Tuhan mereka semua Tuhan mampukan untuk terus menggenggam tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah. Tuhan, Engkau yang memampukan gereja-Mu untuk terus bertekun di dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, sehingga lewat kehadiran gereja, banyak orang dapat mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan mereka. Mereka boleh merasakan kehadiran gereja berdampak bagi kehidupan mereka, khususnya di tengah-tengah berbagai tekanan hidup yang sedang terjadi. Ya Bapa, kami berdoa untuk masa raya Paskah
yang sebentar lagi akan berpuncak pada peringatan kematian Yesus Kristus serta kebangkitannya. Tuhan tolong agar lewat semua kegiatan yang diselenggarakan, jemaat-Mu boleh makin menghayati makna sesungguhnya dari peristiwa-peristiwa Yesus itu. Ya Bapa, kami menyerahkan juga kehidupan dan keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur untuk perkembangan-perkembangan yang baik dalam kehidupan di negeri ini. Tapi juga kami terus memohon campur tangan Tuhan yang boleh menambahkan hikmat kepada para pemimpin di negeri ini untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih belum kunjung terselesaikan sampai dengan sekarang ini. Masalah minyak goreng dan masalah-masalah lain yang mengganggu kesejahteraan kehidupan bersama sebagai bangsa. Tuhan berikan hikmat, ketegasan di dalam pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk urusan ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi keberadaan dunia, khususnya bagi upaya penyelesaian konflik di Eropa antara Rusia dengan Ukraina yang telah memakan begitu banyak korban, yang telah mengakibatkan tekanan yang begitu berat untuk jutaan orang, khususnya penduduk Ukraina yang harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin di kedua negara tersebut, tapi juga organisasi-organisasi dunia, bahkan juga negara-negara lain, untuk bisa turut memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif bagi penyelesaian persoalan yang terjadi ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, kita menyanyikan lagu penutup sambil kita hayati lirik dari syair lagu ini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita nyanyikan bersama dengan saudara kita terkasih, Herlin Pirena. Jadi
Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh ambil bagian di dalam persekutuan doa pagi saat ini. Kami masih akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk terus mengarahkan, memfokuskan hidup kami pada kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang kami. Agar dengan apa yang kami perbuat, kami boleh terus bahkan makin memuliakan nama Tuhan. Berilah berkat-Mu yang kami perlukan di dalam menjalani kehidupan kami ini. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.